Sempat terbengkalai, Stadion Palaran mewah berharga 1 triliun lebih kembali bersolek. Piala Gubernur Kaltim. Laskar Joko Tingkir Persela tahan Pusamania Borneo. Singo Edan Arema hempaskan Laskar Joko Samudro Persegres Gresik United. Christian Gonzalez makin tua makin jadi. Dan seperti sudah ditakdirkan untuk jadi top scorer. Kami tidak pernah membekukan PSSI. Pemerintah cabut sanksi untuk PSSI, tapi reformasi, pembersihan, dan transparansi jalan terus. Akan ada kongres luar biasa untuk memunculkan orang-orang baru di PSSI. Pemirsa, ketemu lagi di Galeri Sepak Bola Indonesia bersama saya Hiliani Hidranto. Dan siang ini Yani sedang berada di Grand Tropic Suite Hotel, Jakarta. Nah, langsung aja kita lihat yuk, ini dia profil salah satu stadion untuk perhelatan Piala Gubernur Kaltim. Masih ingat kan klub Putra Samarinda? Ya, klub yang eksodus ke Pulau Dewata dan mengganti nama menjadi Bali United. Ketika berbicara klub tersebut, tentu tidak melupakan markas terakhirnya di musim 2015, yaitu Stadion Palaran Samarinda. Satu dari beberapa alasan yang ditenggarai mendorong manajemen klub melakukan hal tersebut adalah karena ketiadaan supporter. Selain itu, sepak bola di Samarinda lebih memilih untuk mendukung Pusamania Borneo FC di Stadion Segiri, tepatnya berada di pusat kota Samarinda. Sebab Stadion Palaran jauh dari pusat keramaian pun menjadi penghalang bagi penggemar sepak bola untuk datang ke stadion. Padahal ketika dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2008, Stadion Utama Palaran merupakan salah satu stadion terbesar di Indonesia dan sempat menjadi stadion idola warga umum Kalimantan Timur. Mengapa tidak? Stadion ini saja dapat menampung sekitar 40.000 penonton. Kompleks Stadion Utama Palaran ini memakan dana pembangunan sekitar 1,2 triliun rupiah atau mencapai setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kalimantan Timur pada tahun 2004 sebesar 3 triliun. Pembangunan stadion ini memakan waktu 993 hari, mulai dari 28 September 2005 hingga 20 Juni 2008. Satu keunggulan dari stadion ini adalah sistem satu tempat duduk untuk satu orang yang berbeda dengan kebanyakan stadion di Indonesia yang menggunakan kursi beton memanjang. Begitu juga rumput yang berstandar internasional. Sementara kami selaku pengelola juga merasa gimana ya, kalau yang kita rawat tapi tidak ada yang menggunakan itu, jadi gimana gitu jadinya. Terasa sia-sia. Sementara kita bekerja sama dengan KONI supaya cabang-cabang olahraga yang ada dapat mempergunakan sarana yang ada terutama yang ada di Palaran. Kebanyakan mereka menginginkan adalah menggunakan di Stadion Sempaja, Stadion Madia karena lebih dekat untuk transportasinya. Namun setelah penyelenggaraan PON 2008, nasib Stadion Utama Palaran tersebut menjadi terbengkalai. Pasalnya, nyaris tidak ada kegiatan skala besar yang berlangsung di stadion tersebut. Ketiadaan aktivitas serta mahalnya biaya pemeliharaan membuat stadion ini tidak terurus. Nah, harapan saya, kalau ini diakui secara nasional, setiap tahunnya kami siap menggelar. Kalau ini yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya. Yang penting Kaltim siap ikut menggalakkan persepak bolaan secara nasional. Nah, secara kebetulan Kaltim memiliki juga banyak klub yang diperhitungkan. Ada Mitra Kukar, ada Borneo, Persisam, ada Persiba, dan ada juga tim PON tadi.
Beruntung, kini satu event sepak bola tanah air hadir seakan menghidupkan kembali stadion ini. Atas inisiatif Gubernur Kalimantan Timur dan menggandeng Trans 7, menggelar turnamen bertajuk Piala Gubernur Kaltim 2016. Stadion Palaran sendiri dipakai sebagai tempat pembuka dan penutupan. Laga pembuka Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016 mempertemukan Pusamania Borneo FC kontra Persela Lamongan dari Grup A. Memang Persela Lamongan tidak diunggulkan pada laga pembuka kali ini kala bersua tuan rumah. Namun tidak disangka Persela berhasil menahan imbang tuan rumah pada laga perdananya kali ini. PBFC terlihat lebih dominan dari awal menit babak pertama bergulir. Terlihat barisan pertahanan Persela dipaksa bekerja keras menahan gempuran serangan tuan rumah. Beberapa peluang tercipta namun tidak berbuah hasil hingga paruh 45 pertama usai. Pada babak kedua, tuan rumah justru dikagetkan oleh serangan Laskar Joko Tingkir yang merobek gawang PBFC lewat tandukan Samsul. Namun sayang, gol tersebut dianulir oleh sang pengadil lapangan karena berada di posisi offside. Kedua tim memang terlihat bermain hati-hati hingga permainan usai tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 tidak berubah. Di pertandingan lain, Stadion Salaran Samarinda menjadi lokasi berhelatnya Arema Kronus melawan Gresik United. Permainan cepat Gresik sempat membuat Arema tertinggal lebih dulu ketika laga baru berjalan 12 menit. Lewat gol yang diciptakan Indra Irawan. Jawara Bali Island Cup 2016 ini pun mencoba membalikan keadaan. Hasilnya terlihat pada menit ke-32 ketika Esteban Vizcara menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kontrol, akhirnya kita pressing dan masuk. Bagaimana skema servis yang cukup baik. Gol Vizcara membuat tim Singoedan tampil lebih agresif. Terbukti tidak sampai 3 menit, Vizcara kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kali kedua. Masuk, Vizcara memberikan Arema unggul 2-1. gol dicetak oleh Vizcara untuk Arema Kronus. Unggul selangkah, Singoedan tidak mengendurkan serangan. Joko berbahaya di kotak penalti. Jelang turun minum, Rafael Maitimo sukses mengubah papan skor menjadi 3-1 lewat aksi memukalnya. Dan Rafael Maitimo memberikan satu tendangan yang terlalu keras. Akhirnya bisa mencetak gol ketiga bagi pertama tadi. Pada babak kedua, anak asuh Milomir Seslia terlihat dominan. Akan tetapi, Arema tidak berhasil menambah skor. Skor 3-1 atas kemenangan Arema bertahan hingga laga usai. Christian Gonzalez makin tua makin jadi dan seperti sudah ditakdirkan untuk jadi top scorer. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.